Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Samsera. Alhamdulillah hari ini hari Jumat, kita sudah di hari Jumat lagi, tanggal 29 November bertepatan dengan 27 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Kami hadir kembali di ruang dengar Insa Mesra membersamai Insa Mesra di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi di acara Dialog Agama Islam. Bersama dengan narasumber yang selalu setia menemani kita setiap hari Jumat di acara ini, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA. Beliau ini adalah alumnus Binoria University International Karachi, Pakistan. Pernah belajar di pesantren Sirojul Muhlasin Payaman 2 Kerincing, Secang, Magelang, Jawa Tengah. Beliau ini bermazhab Syafi'i, pemilik sanad hadis, kutubus sita dan lain-lain. Alumni standarisasi dai Majelis Ulama Indonesia, pengajar kitab-kitab pesantren, kitab-kitab pesantren, kitab kuning, gundul dan lain-lain. Ada fikih, hadis, tafsir, nahwu, saraf, tauhid. Kemudian beliau juga ini masuk anggota dai KPK, pembina Tahfizman 2 Parepare, anggota Ansor Kota Parepare. Beliau juga adalah ketua harian DMI Kelurahan Ujung Bulu. Dan untuk acara ini Insa Mesra boleh bergabung nanti di layanan telepon kita di 085395350907. Untuk Jumat hari ini, pagi hari ini kita masih di seputaran materi kesunahan dan kemakruhan azan dan iqomah. Berharap mudah-mudahan pagi hari ini juga Insa Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Boleh nanti berpartisipasi di acara ini, di luar materi juga boleh Insa Mesra ya. Sekarang pukul 10.18 saya mencoba menyapa Pak Ustadz dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah baik-baik saja. Baik-baik saja. Sehat lahir batin Ustadz ya. Insyaallah. Amin. Iya. Oke, saya sudah sampaikan Ustadz tadi ke pendengar kita untuk materi kita masih kelanjutan dari pembahasan kita terdahulu, yaitu kesunahan dan kemakruhan azan dan iqomah. Iya. Silahkan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, alhamdulillah pada Jumat kali ini tanggal 29 November 2024, insyaallah kita pembahasannya yaitu melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya, masih di seputar daripada kesunahan maupun kemakruhan paruan azan maupun muazzinnya, itu orang yang azannya sendiri dan orang yang azannya itu muazzin. Nah, sebelum kita memulai, kita berdoa untuk kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat kita, kenalan kita, untuk guru-guru kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, terusus daripada anang guru kita yang ada di Sulawesi Selatan ya. Kita kirimkan doanya keluarga kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kita doakan. Kita kirim Al-Fatihah ala dinya wa ala niyatin kulli shalah syai'ulillahi wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih di seputar kesunahan azan. As-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'dal adzani. Baca solawat setelah azan. Baca solawat kepada Nabi setelah azan. Kalau sudah azan, baik yang mendengarkan maupun yang azan, muazzinnya, setelah azan baca solawat. Sama doa azan itu, Allahumma rabbad da'wat tamat wa salatul qaimah sayyidina Muhammad wasilatul fadil wa syarqa wa darajatul aliyat rafi'ah, sampai selesai. Termasuk yang mendengarkan. Iya, termasuk yang mendengarkan.
Kemudian yang selanjutnya juga ayyakuna al-adzan binadril muadzini. Hendaknya azan itu melihat muazin, maksudnya walladzi yuhaddidu waqtuhu idza kana arifan bidukhulil waqti. Itu intinya melihat waktunya masuk belum. Kalau udah masuk maka segera azan, gitu, wajib. Kemudian selanjutnya sunanul iqamati, kesunahan iqamah. Tadi kan kesunahan azan, sekarang kesunahan iqamahnya. Sunan iqamah khafdus sauti bi aqalli min sautil adani, yaitu agak diringankan suaranya, agak di bi aqalli min sautil adani, pokoknya lebih rendah daripada azan kalau iqamah itu. Tapi tetap pakai ini Ustaz. Ya, boleh pakai mic, boleh tidak. Kadang kan kebanyakan masjid lebih banyak yang tidak ya, karena itu salah satu kesunahnya itu intinya. Kalaupun mau pakai mic silahkan, nggak apa-apa. Sunnahnya itu agak rendah suaranya, agak volumenya berarti agak kurang daripada azan, seperti itu. Sunnahnya. Antakuna figur mabdil azan. Ya, kemudian azan kan sunnahnya iqamah sunnahnya tidak di tempat azan. Maksudnya kan sunnahnya itu azan di tempat tinggi, di tempat menara kah atau apa. Ini kalau iqamah udah di bawah pun tidak apa-apa, di depan pun tidak apa-apa. Yang azannya biasa di ruang azan, ataupun azannya di ruang azan atau di ruang ampli, pas iqamah di depan pun tidak apa-apa, tidak di situ pun tidak apa. Sunnahnya itu seperti itu. Kemudian selanjutnya ayyakuna mujibul iqamati inda kalimatil iqamati aqamah. Hendaknya yang mendengar itu menjawab iqamah ketika lafaz iqamah. Qad qamatis shalah. Kita yang mendengar aqamallahu adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani minas sholihi ahliha. Jawabannya seperti itu. Ketika pas qad qamatis shalah. Kita yang mendengar jawab itu. Aqamallahu adamaha madamatis samawati wal ard wa ja'alani minas sholihi ahliha. Kalau tidak bisa Bapak Ibu, ada di buku-buku sholat terjemah ataupun lihat di Google, sekarang kan ada mudah. Doa ketika iqamah dikumandangkan, di situ lihat. Kemudian yang selanjutnya kesunahan iqamah, antakuna al-iqamatu binadril imami. Hendaknya iqamah itu melihat imam, maksudnya huwa alladhi yuhadidu waqtaha li'anna ma'na iqamati sholati la yakunu illa bil imami. Yaitu maksudnya intinya melihat imam itu ada enggak, imam sudah sholat sunnah belum. Kalau zaman dulu kan belum ada jam digital, jam-jam yang ada aturan iqamahnya, enggak ada jam otomatisnya. Jadi lihat, kalau imam sudah sholat sunnah berarti ya udah siap-siap. Jangan iqamah kalau imam belum ada. Jangan iqamah kalau belum lihat imam, maksudnya belum ada imam, karena tujuan iqamah itu adalah kalau imam sudah ada, imam sudah ada, segera, seperti itu. Tapi kan sekarang walaupun tidak melihat imam nggak apa-apa, ada jam otomatis, ada iqamahnya. Siapa tahu imamnya tidak hadir, maksudnya tidak ada di shop, tapi biasanya ada di kamarnya, ada di samping ruangan mimbar, ya tidak apa-apa. Kalau sudah 5 menit 5 detik atau 10 detik lagi kan kadang bunyi tit, langsung tidak apa. Nanti imam keluar dari ruang mic atau keluar dari ruang ampli, seperti itu. Biasanya Ustadz kalau misalkan lain yang azan, lain juga yang iqamah, tidak apa-apa Ustadz? Tidak apa-apa. Kalau sunnahnya yang iqamah itu yang azannya. Iya. Tidak apa-apa juga andai kan ada orang dia azan, dia iqamah, dia imam juga. Tidak apa-apa. Cuma sunnahnya itu yang azan sama iqamah, udah dia aja. Imam sendiri aja. Ya, karena kita bicara di sini kesunahan Ustaz, iya, kesunahan. Tapi kadang ada juga mau diborong dia, saya yang ini, saya ini semua. Memang kalau secara hukum itu boleh aja, cuma sunnahnya si muazin itu orang yang azan, yang iqamah juga imam sendiri lagi. Kecuali memang mungkin nggak ada orang lagi, atau ada orang mungkin makmumnya cuma berapa orang, dan makmumnya itu nggak bisa azan, nggak bisa iqamah, cuma beliau saja, ya udah dia juga yang azan, dia juga yang iqamah, dia juga yang imam. Mungkin makmum yang lain tidak bisa, tapi kalau makmum yang lain bagusnya itu mereka azan dan iqamah,
imam tetap imam saja. Kalau misalkan Ustadz biasa ini terjadi imamnya salah baca, bagaimana cara menegurnya ini Ustadz? Ya, kalau salah baca kan kita tinggal umpama yang salah itu watini wazait dilangkahi kah atau apa? Nanti yang di belakang watini wazaitun atau risinin. Nanti ingat. Kalau ingat ya udah. Umpama bacaan Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman ataupun lupa. Ingat ini belakang Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Niatnya zikir, maka boleh. Kalau surat-surat maka Bapak Ibu Insan Mesra dimanapun berada, kalau bacaan yang lupa itu surat, andaikan nih imam baca surat apa, terserah surat pendek atau surat panjang, lupa harusnya watini wazaitun di belakang ingat waturisin, tapi tetap dia nggak ingat terus. Ataupun surat yang lain terpotongan-potongan ayat nggak, tapi nggak ingat juga, lebih baik diganti surat yang lain ataupun boleh langsung ruku. Qul huwallahu ahad, langsung lupa juga ganti surat lain ataupun langsung ruku, boleh seperti itu. Yang paling sering terjadi itu Ustaz kalau misalkan baca surah Al-Kafirun itu kayaknya. Iya. Al-Kafirun itu bolak-balik. Muter-muter. Ya. Nggak mau sampai. Seperti itu. Jadi, kalau kita lupa lebih baik ganti surat. Atau sudah diingatkan sujud, ya. Diingatkan tidak diam aja, malah akan membahayakan, membatalkan. Maka lebih baik ini saja ketika pas lupa, baik. Ini lupa, ini diingatkan nggak ingat-ingat juga. Ganti surat pendek, yang penting ingat. Surat Qul huwallahu ahad aja. Ya udah silakan Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Udah ruku. Ataupun langsung pas ruku. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha fatihaj. Lupa di situ. Diingetin sama yang tahu, enggak nyambung juga. Diingetin enggak bisa juga, enggak bisa menyambung. Udah, boleh langsung ruku, boleh juga ganti surat yang pendek aja yang ingat. Daripada dia diam lama, enggak ada ruku, enggak ada pekerjaan, enggak ada fi'lun, nggak ada pekerjaan, maka malah membatalkan. Kalau diam terus sama, lebih baik silakan pilih antara ruku atau ganti surat yang pendek-pendek saja, yang ingat. Ataupun disambung dengan umpamakan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Lupa dia, diingetin lupa juga. Dia mau sambung ke surat yang lain, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan yang penting baca sunnah itu. Kan sunnah kalau baca surat. Kalau misalkan Ustadz kita baca surah Al-Waqiah yang termasuk panjang-panjang juga ini, terus pada pertengahannya itu lupa, tapi bisa tidak misalkan yang dilupa itu kita lompat saja ke ayat berikutnya? Bisa saja, karena kan sunnah itu, cuma sunnahnya itu berurutan, sunnahnya itu tetap yang nyambung, maksudnya artinya dengan artinya sama seperti kita baca idza qutil waqiah laisa waqatiha katiba khafid rafi'ah. Lupa ya. Kita mau ganti surat yang lain, tsumma la taruna inal yakin tsumma la boleh saja, cuma tidak membatalkan, cuma artinya tidak afdol karena artinya sudah berbeda dengan yang sebelumnya, tidak nyambung. Seperti itu. Maka kalau pas lupa para imam lebih baik segera ruku atau ganti surat yang ingat saja, silahkan boleh. Kalau Al-Fatihah memang harus, Al-Fatihah itu pokoknya lupa ingat-ingat, lupa ingat pokoknya harus itu Al-Fatihah. Seperti itu. Bisa Ustadz, kalau misalkan Al-Fatihah kita lupa, pada pertengahan kita lupa, kita ambil lagi dari awal, baca lagi dari awal. Kalau lupa, iya boleh. Bisa. Pas lupa, boleh juga dari awal lagi, silahkan. Seperti itu. Saya baca dulu Pak Ustadz pertanyaan di Facebooknya kita. Dari Hesti Kuswardani, maaf Ustadz mau bertanya, bolehkah uang dari calon itu kita ambil tapi diberikan untuk kemanusiaan? Itu pertanyaannya. Selanjutnya terima kasih juga untuk Bapak Sunandar Ambo Ahmad As-Siddiq menyimak Pak Ustadz. Terima kasih untuk Pak Sunandar. Selanjutnya ada Ibu Hajarana Umar. Bismillah, assalamualaikum. Tabe izin hadir menyimak mendengarkan Pak Ustadz bersama Umi Mira. Makasih, silakan bertanya kalau ada yang dipertanyakan. Ini pertanyaan dari Bu Esti nih Pak Ustadz. Sebenarnya ini pernah kita
Sebetulnya sudah ya. Ya, tapi tidak apa-apa. Iya, Diulang lagi. Diulang lagi. Jadi pembahasan kemarin, pembahasan itu sebetulnya cuma tidak apa-apa Iya. karena dipertanyakan lagi. Uang dari calon itu kita ambil tapi diberikan untuk kemanusiaan. Ya, Bapak Ibu, uang itu uang dari calon kah, uang dari caleg kah, dari apa? Itu kalau mau ambil dikasihkan kepada yang membutuhkan lebih bagus. Yang orang miskin, orang tidak mampu, terserah dikasihkan. Oh, Ustaz, ada orang itu tetangga kami di kampung itu, dia dikasih uang dari calon tapi dimakan bagaimana? Karena bagi mereka itu bisa untuk makan 4 hari 5 hari. Ya udah, karena mereka miskin, karena mereka nggak mampu, ya nggak apa-apa, karena hukumnya daruratnya itu. Darurat, dia emergensi. Tapi bagi kita yang mampu, lebih baik jangan kita makan, jangan kita ambil, lebih baik kasihkan kepada yang membutuhkan. Ini betul-betul yang emergensi, Ustaz, ya bisa dimakan. Karena kan kalau secara fikih ya boleh saja sih, karena itu uang maksudnya nggak jelas, belum jelas akadnya. Ini apa, untuk kalau hadiah ya boleh, kalau sedekah ya boleh. Oh, kalau nggak jelas akadnya begitu, Ustaz, nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa kalau secara fikih. Ya kalau tasawuf nggak bisa sama sekali. Ini dari mana, hasilnya dari mana, yang memberikan siapa. Nah, terus urutannya seperti itu kemana? Nih uang air yang membelikan siapa? Uangnya dari mana? Dia kerjanya bagus enggak? Halal enggak? Itu dari kalau tasawuf ya, itu, Ustaz. tasawuf itu. Kalau mau hati-hati silahkan Bapak Ibu. Untuk hati-hati jangan dimakan. Kalau umpama ini kasihkan saja orang yang membutuhkan. Mereka pasti senang. Tinggal bilang aja ini dari hamba Allah, udah kan, bukan dari kita kan. Makanya, atau beli Ustaz untuk kepentingan pribadi, tapi tidak dimakan. Ya, tidak dimakan. Belikanlah apa, mainan anak-anak kah, main mana anak-anaknya, pokoknya yang tidak dimakan. Kalau kalau kita juga nggak mau berbagi, kalau kita mau dikasihkan juga nggak tahu ke siapa. Umpama di sini orangnya kaya-kaya semua, nggak ada orang miskin, ya udah kita belikan, tapi jangan dimakan. Belikan barang apa. Kalau mau lagi ya udah kasihkan kemana kayak yang membutuhkan, pokoknya seperti itu. Ya, jawaban Ustadz untuk siapa tadi, untuk Ibu Esti sudah ya. Ini ada lagi Ustadz yang mau bertanya ya. Dari Botika ini, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada orang belum waktunya sholat maghrib, dia sudah iqomah, kemudian sang pengurus masjid meminta maaf atas kesalahannya, apakah itu berdosa? Ya, jadi Bapak Ibu, itu pertanyaannya bagaimana kalau belum waktunya kok sholat maghrib, ataupun belum waktunya sholat, kok dia sudah iqomah, tapi dia sudah iqomah. Itu nggak tahu iqomah maupun azan ya, mau iqomah mau azan, kalau belum waktunya dan dia belum tahu, tidak mengapa, tidak berdosa. Adegan ini karena pertanyaan iqomah, kita bahas iqomah dulu. Nggak tahu ini yang sebetulnya yang berpertanyakan azan atau iqomah ini. Iya. Kalau iqomah kan menunjukkan bahwasanya mau langsung mau takbir, mau sholat ini langsung. Nah, kalau belum waktunya kan memang nggak boleh sholat. Tapi karena nggak tahu, karena lupa, kalau nggak tahu ya tidak apa-apa. Ketika sudah tahu ya jangan diteruskan. Tinggal nanti nunggu waktu azan. Kalau ini pertanyaannya sebetulnya azan, waktu belum masuk, azan, kok dia azan. Ini kalau tidak sengaja, tidak tahu, tidak mengapa. Tapi kalau tahu, waktunya belum masuk waktu, tapi kita azan, kita berdosa ini. Kalau tidak tahu, tidak berdosa. Karena kalau misalkan tidak tahu Ustaz, bisa tidak apakah azannya itu diulang lagi atau bagaimana? Iya, diulang lagi pas nanti waktu tiba. Waktu masuk azan, maka baru azan. Diulang lagi azannya Ustaz ya? Iya. Kecuali azan di rumah, azan diambil keberkahannya ketika ada musibah, ada peperangan, ada badai, ada angin topan, ada hujan lebat sekali, atau ada kebakaran, ada apa, azan saja. Itu mau waktu sholat mau apa tidak. Pokoknya itu untuk insya Allah kalau dengan azan itu insya Allah meringankan. Iya, menolak bala. Menolak bala. Kalau iqomah tadi nih Ustaz, ini kan pertanyaannya iqomah ya? Iya, iqomah juga sama kan, karena belum waktu tiba sholat, dia kok iqomah, padahal belum tiba, belum mulai. Tapi ketika sudah sadar, ini belum tiba, belum saatnya, ya udah tidak apa-apa. Gitu. Saya coba terima dulu Ustaz ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Handayani. Ya, saya mau pertanyakan Pak Ustaz, karena saya ini selalu kalau pada hari Kamis selalu ke rumah sakit.
Hari Kamis. Pada waktu asar. Jadi itu saya sering melaksanakan sholat asar pada sesudah sesudah azan. Begitu selesai azan di masjid saya qamat, baru saya sholat asar karena saya terburu waktu untuk pergi memeriksa di rumah sakit. Jadi apakah itu Pak Ustaz salah saya mendahului masjid atau bagaimana Pak Ustaz? Makasih pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan gimana Mi itu? Ibu Handayani ini Ustadz, setiap hari Kamis katanya ke rumah sakit untuk berobat. Iya. Kemudian biasanya sholat asar setelah azan di masjid langsung dia sholat asar tanpa menunggu iqamah lagi karena ini tadi. Iya. Karena mau antrian kah atau apa dan iya. Yang penting sudah tiba waktu sholat, sudah boleh untuk sholat, Ibu Handayani. Ya, walaupun andai kan nggak ada yang azan di situ, tapi sudah tiba waktu sholat, boleh kita langsung sholat, walaupun nggak ada yang azan, karena waktu sholat sudah tiba, sudah masuk. Itu. Tapi sunahnya karena nggak ada yang azan itu kita azan dulu aja sendiri, seperti itu. Jadi tidak apa-apa Ustadz, sambil tidak menunggu iqamah ya. Ini kan baik sholatnya di rumah ataupun di masjid. Mungkin di masjid dia karena buru-buru waktunya 10 menit lagi belum azan, belum iqamah, sudah azan. Tapi kalau sudah azan kita boleh karena mungkin kita buru-buru atau apa, udah sholat di belakang ataupun di depan, di samping. Yang penting jangan menghalangi orang yang lewat apa semua dan sebagainya, maka boleh seperti itu. Yang penting sudah azan, sudah tiba waktu sholat itu, maka sudah boleh. Iya. Karena itu tadi azan kan penanda bahwa sudah masuk waktu sholat. Dilanjut lagi Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul muadzin, yaitu kesunahan muazin, kesunahan seorang yang azan. Yaitu yang pertama, at-taharatu anil hadatsaini, suci daripada dua hadas. Maksudnya apa dua hadas? Hadas besar maupun hadas kecil. Maka harus suci daripada dua hadas ini, sunahnya. Itu sunahnya. Andai kan ada orang yang tidak ada wudu ataupun belum mandi besar, kalau tidak ada wudu ya makruh saja. Tapi sunahnya kalau ada di situ ada orang yang punya wudu, suruh dia aja afdalnya yang ada wudu. Terus kalau belum mandi besar, mungkin muazinnya itu anak muda atau apa, silakan. Ditahan dulu Ustaz ya, saya terima telepon yang masuk. Ya, halo. 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 Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Saya dari Pak Suwarno, Pak De Suwarno. Pak De Suwarno. Salam untuk Bapak Ustadz. Iya Pak De. Iya Pak De. Pertanyaan saya ada sedikit bab doa atau sholat yang ditolak oleh Allah itu yang bagaimana, maksudnya yang dari perbuatan apa sehingga tertolak itu doanya, dan apa solusinya, dan bagaimana cara apabila sudah sudah untuk menembus dari yang ditolak itu tadi, dengan jalan apa pula yang akan dilakukan kita ini supaya diterima lagi. Iya. Itu pertanyaan saya Pak. Iya, terima kasih Pak De Suwarno. Ya, apa Pak itu intinya? Pertanyaannya? Kira-kira doa apa yang kita baca? Apa tadi nih Pak De Suwarno, sholatnya misalkan berasa nggak keterima, doanya nggak keterima, kira-kira apa yang harus doa apa yang harus kita baca sehingga sholat kita ini bisa keterima? Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya bagus, sebagai seorang hamba itu kita merasa bahwasanya amal kita belum diterima, kurang. Ya memang harus seperti itu. Sebagai seorang hamba. Dan supaya apa? Supaya kita memperbaiki lagi, supaya kita mau sholat lagi. Takut sholat yang kemarin nggak diterima, saya sholat lagi ini, sholat yang ini semoga yang diterima. Nanti besoknya lagi, yang kemarin takut kurang, takut apa, saya perbaiki lagi supaya lebih baik. Kemudian doa juga sama kayak gitu, doa. Kan kita merasa hina, merasa apa, justru seperti itulah yang bagus.
Jadi kalau umpama kita merasa baik, merasa sudah terima, kita jumawa, kita sehingga merasa tenang, tidak doa, tidak apa. Nah, terus doanya bagaimana? Ya kan setelah sholat juga itu kan kita minta doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Atau doa-doa yang lainnya. Doa supaya amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Selama kita perbuatan baik, insya Allah Allah terima. Yang penting kita tidak merasa lebih baik, tidak merasa sudah diterima. Karena setiap amal itu kita harus merasa bahwasanya itu belum diterima. Selalu kurang. Selalu kurang. Seperti itu. Justru seperti itu bagus. Insya Allah mungkin bisa seperti itu. Artinya tidak ada doa-doa khusus Ustaz doa khusus. Ada juga yang diajarkan Nabi ya seperti itu. Semoga amal itu Allah mataqabbal salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah terimalah salat kami, ruku kami, sujud kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah sedekah, amal-amal ibadah semuanya. Tidak bisa pakai Arabnya. Pakai bahasa kita yang kita mengerti. Bagi kita orang Bugis ya pakai bahasa Bugis. Bagi kita yang sukanya pakai Indonesia ya pakai Indonesia. Bagi kita yang sukanya pakai bahasa Mandar, suku Mandar, ya udah pakai bahasa Mandar. Allah mengerti dengan kita. Ya Allah, semoga kami diberi petunjuk, tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Engkau, bisa menjalankan sholat lima waktu, amal-amal kami diterima, amalnya bagus, keluarga kami sehat, semuanya berkah, semuanya dibimbing semua dan seterusnya. Iya. Pak De Suwarno, terima kasih sudah bergabung di sini. Selanjutnya saya baca pertanyaan dari Ibu Hajarani nih Ustaz. Apa faedah keuntungan apabila kita merutinkan sholat awabin dan bagaimana tata cara pelaksanaannya? Ya, sholat awabin Bapak Ibu. Faedahnya itu kalau di kitab di kitab Matjurrobih. Cuma kebetulan kami enggak bawa kitabnya, biasanya dibawa Matjurrobih tentang tata cara sholat awabin. Sebentar Ustaz. Faedahnya. Sebentar Ustaz, saya barangkali mewakili pendengar sebagian. Sholat awabin itu sendiri apa? Sholat awabin itu sholat antara waktu Isya dan Maghrib. 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat, dilakukan 4 rakaat. Itu sholat awabin. Cuma kalau mau mendetail lagi, insya Allah nanti coba kami lihat di kitab Matjurrobih atau di babnya sholat sunnah. Nanti kami akan lihat. Karena kami dulu cuma sepintas saja. Pernah juga ngamalin sholat awabin. Cuma kan kalau masih muda mungkin ada juga yang rajin sih. Kalau saya mungkin apa? Faedahnya yang diperlukan. Faedahnya itu dia Mi. Jadi kami lupa. Kalau ingat dulu pernah kalau ingat maka kami akan sampaikan lagi ini sambil dicari, tapi takutnya kelamaan. Mungkin kami akan catat saja. Di pekan selanjutnya kami akan sampaikan. Yang penting diingatkan, karena kalau nggak diingatkan jadi lupa lagi. Gitu. Sholat awabin faedahnya. Jadi kalau umpama dicari takutnya kalau kelamaan. Tata caranya Ustaz? Caranya itu sholatnya setelah sholat maghrib, yang penting belum isya, itu niatnya sholat sunnat al-awabina. Saya niat sholat sunnah awabin karena Allah Ta'ala 2 rakaat. 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nanti setelah salam seperti itu lagi. Bacaannya tidak ada ketentuan harus ini harus itu. Bacaannya bebas. Cuma sebagian ulama ada yang melazimkan, mendawamkan, membiasakan bacaannya ini tergantung seperti itu. Tinggal kita mau pakai yang mana. Ini kita catat dulu pertanyaannya Ibu. Boleh. Hajarana, tidak apa-apa supaya ingat. Ya. Karena kebetulan kitabnya tidak dibawa. Kalau mau ngarang ya jangan. Karena agama repot kalau ngarang. Saya juga kadang ingat kadang enggak. Lupa-lupa ingat. Cuma memang ada fadilahnya seperti itu. Iya. Mohon maaf untuk Ibu Hajarana, kita tampung dulu pertanyaannya ya. Kita tampung dulu, mudah-mudahan insya Allah Jumat berikut kita akan bahas pertanyaan Ibu. Oke, dilanjut lagi Ustaz. Ya, boleh. Yang selanjutnya istiqbalul kiblati, menghadap ke kiblat. Nah, ini sunnah juga menghadap ke kiblat. Sunnahnya. Jadi umpama kita azan, sunnah untuk menghadap ke kiblat. Memang boleh tidak menghadap kiblat juga, tapi sunnahnya menghadap ke kiblat. Dan yang ketiga as-siwaku,
yaitu siwak. Nah, kita yang biasa siwak yang kayu Arab. Iya. Yang kayu Arab itu, nah itu sunnah sebelum azan siwak dulu. Ya. Saya terima dulu Ustaz ya. Halo. Iya, silakan Ibu Handayani kembali. Waalaikumsalam. Keduanya Pak Ustaz, yang saya mau tanyakan ini, kalau kita zikir atau yang mana kita dulukan, zikir atau selawat kalau pada hari-hari tertentu? Zikir atau apa Ibu? Zikir atau selawat ya? Zikir atau selawat. Oh iya. Yang mana didulukan, zikir atau selawat kah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Handayani, pertanyaannya yang mana didahulukan antara zikir dan sholawat? Sebetulnya itu amalan baik semua, bagus semua, berpahala semua. Nah, cuma kalau secara runtutannya Bapak Ibu, kalau kami sendiri kan karena setiap amal ada waktunya, setiap waktu ada amalnya. Di sisi lain jihad lebih utama, karena ada situasinya. Di sisi lain sedekah lebih utama daripada yang lainnya karena situasi kondisinya. Di sisi lain puasa lebih utama daripada yang lainnya. Begitu pula sholawat lebih utama daripada yang lain. Zikir la ilallah, ahabu ilallah, ahabu doa ilallah, alhamdulillah. Kalimat yang paling ahabu ilallahi, ahabul kalimat ilallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat-kalimat yang disukai oleh Allah di antaranya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Dalam hadis Sahih Bukhari hadis penutupan, yaitu hadis terakhir, yaitu kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan arsy nanti ketika kita ditimbang amal-amal, yaitu subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, itu berat. Nah, kemudian kita sholawat bagaimana? Lebih utama semua, pahalanya banyak semua. Kita tinggal mau pilih mana. Kalau segi adab, kalau kami ya, karena Allah duluan, maka saya biasanya zikir la ilaha illallah dulu. La ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah. Tidak Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Setelah itu sholawat, karena setelah Allah kan urutannya itu kan Nabi Muhammad, berarti sholawat dulu, sholawat. Setelah itu udah kita zikir yang lainnya apa, ataupun istighfar juga, karena kita pasti semua orang punya dosa, istighfar dan seterusnya. Terus kalaupun kita mau amalin zikir yang lain seperti tadi itu, kalimat yang paling disukai oleh Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, silahkan. Setiap amal ada waktunya, setiap waktu ada amalnya, dan setiap amal itu berpahala semua, tinggal kita pilih. Nah, istiqomah bagus, walaupun sedikit tapi istiqomah insya Allah bagus. Iya, jadi semuanya bagus Bu ya. Zikir duluan atau salawat, tapi kalau Ustadz ya biasanya zikir dulu baru salawat Ustadz ya. Ya, zikirnya itu kalimat thayyibah dulu, kalimat thayyibah Allah dulu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru salawat, baru zikir yang lainnya. Gitu. Ya, kita lanjut lagi Ustadz, masih ada waktu ini kurang lebih. Yang selanjutnya ayyakuna qaiman. Sunnah bagi muazin, orang yang azan, dalam keadaan berdiri azannya. Duduk boleh, baring pun boleh, cuma sunnahnya berdiri. Gitu. Yang selanjutnya ayyakuna hasanal sauti li'anhu ad'a ilal ijabah. Yang bagus dan yang lantang suaranya. Sunnahnya azan itu seperti itu, lantang dan suaranya keras, lantang dan bagus seperti itu. Ayyakuna aminan likai yathiqa fihi an-nasa, dan juga hendaknya orang yang azan itu memang dia amanah, adil, amanah, dipercaya, bisa dipercaya orangnya. Karena azan itu kan menunjukkan waktu tiba waktu sholat, ataupun berbuka puasa, ataupun sudah mulainya awal mula berpuasa, supaya orang, karena azan itu menentukan, maka yang seorang muazin hendaknya orang yang adil, yang amanah, betul-betul seperti itu. Yang tahu waktu lah, intinya tahu waktu, betul. Apalagi sekarang mudah, ada waktu otomatis, tuh, jadi tahu waktunya. Kemudian yang selanjutnya, kesunahan bagi seorang muazin ayyakuna muhtasiban liwajhillahi. Hendaknya seorang muazin, orang yang azan semata-mata karena Allah saja, mengharap ridho Allah, tidak apa-apa. Ai la ya'khudhu alaihi ujratan. Maksudnya tidak mengambil upah dari masjid kah, dari apakah, dari siapakah. Kenapa? Lamma waroda an ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, sebagaimana yang tertera di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan,
Man adzana, barang siapa yang azan, sab'a sinina muhtasiban, sab'a sinina selama 70 tahun, muhtasiban karena semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, kutibalahu maka baro'atun maka minan nari, maka akan dicatatkan baginya bahwasanya dia termasuk terbebas dari siksa neraka, terbebas dari api neraka, selamat dianya. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majahin. Imam Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Imam Tirmidzi hadisnya nomor 206, Imam Ibnu Majah nomor hadisnya 727. Maksudnya jangan ambil upah kalau semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih bagaimana Ustaz? Ya udah, kalau ngasihnya sebagai mungkin transport kah, ngasih aja, ya udah dikasih. Nah, diambil saja karena Allah. Yang penting niat kita, ya Allah perbaiki niat saya, ya Allah perbaiki saya. Semoga ini hanya karena Engkau. Ketika ada harapan lagi, oh saya ini masih besar, ini saya di sini pasti besar nanti. Udah ya Allah, bimbing saya ya Allah, hati saya nanti. Walaupun nanti kadang ada seperti itu lagi, ya Allah bimbing saya dengan hanya karena Engkau ya Allah. Udah seperti itu, wajar setiap manusia. Ya. Ustadz, bagaimana kalau misalkan azan itu dijadikan bahan pelajaran bagi anak-anak? Iya. Biasanya kan anak-anak disuruh, kamu azan, ini belajar azan. Bagaimana itu Ustadz? Boleh. Yang penting saya sudah bisa, maka boleh. Walaupun anak kecil sah azannya. Apalagi yang mumayyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka sudah boleh. Ya, walaupun anak-anak seperti itu. Lanjut ini? Iya, lanjut. Ayyakuna mana tadi? Ayyu'adzina min murtafa'in. Di tempat azan itu di tempat yang tinggi. Nah, zaman dulu di menara, di tempat tinggi dan sejenisnya. Nah, supaya suaranya lantang. Nah, sekarang bagaimana? Ya udah silahkan pakai mic, yang penting suaranya lantang menyebar ke mana-mana. Sejauh mana suara tersebut terdengar, sejauh itu pula pahalanya besar. Yang mendengar semua makhluk yang basah, yang kering, dalam hadis kan itu sahih lagi hadisnya. Makhluk yang mendengar, yang kering, yang basah, benda hidup, benda mati, nanti akan menjadi saksi di akhirat nanti. Nah, itu semuanya. Masyaallah. Kemudian ayyakuna biqurbil masjidi, hendaknya azan dekat-dekat masjid. Maksudnya kan kalau umpama masjid, mungkin zaman dulu, kalau zaman dulu masjid tempat tingginya jauh di sana, jangan di sana. Pokoknya tempat tinggi yang ada di sekitar masjidnya itu tempat tingginya. Itu azannya. Kemudian tarkurud disalami, meninggalkan untuk menjawab salam. Maksudnya tidak menjawab salam. Andaikan ketika azan ada yang salam lewat kah ataupun buka pintu masjid, assalamualaikum, kita sedang azan, tidak usah jawab dulu, nanti azan, itu sunnahnya seperti itu. Ataupun dalam hati silahkan, yang penting tidak merusak ataupun mengganggu konsentrasi kita ketika azan. Nah, gitu. Tarkul masyifihi, dan yang selanjutnya juga kita itu ketika azan jangan berdiri, maksudnya meninggalkan berdiri. Sunnahnya itu seperti itu. Berjalan, bukan berdiri, kan sunnahnya memang berdiri. Kemudian kalau azan, tarkul masyifihi, meninggalkan untuk berjalan, maksudnya jangan berjalan ketika azan. Berjalan, jalan-jalan sambil azan, enggak boleh. Maksudnya sunnahnya enggak seperti itu, bukan enggak boleh, boleh saja, cuma enggak afdol, enggak sunnah. Karena sunnahnya itu dia berdiri menghadap kiblat dan seterusnya, seperti itu. Dilanjut ini? Iya, masih ada waktu ini, Ustaz. Makruhatul azani, kemakruhan azan. At-tamtitu ai at-tamdid, peregangan. Nah, makruh peregangan. Peregangan tahu kan seperti halnya kita ketika olahraga. Iya. Ini atau apakah ketika kita azan kok kita mau gaya-gaya kayak gini atau gerak-gerak ke atas, tidak sunnah. Maksudnya makruh itu. Makruh. Kami teringat dulu ketika di Jawa pesantren pas libur, kalau libur kan ditugasin ke masjid-masjid atau apa di sekitar masjid kampung-kampung. Nah, itu teman kami dari Lampung memang orangnya kocak, orangnya humoris. Nanti Din, panggilan kami ya. Panggilan kami kan namanya Rasyidin, jadi Din. Nanti saya Din, nanti akan azan gaya rocker. Saya iya aja, saya kira kan cuma bercanda. Tapi memang orang yang humoris. Pas waktu tiba betul ininya penyanggah mic-nya dikayak gituin, dia gaya rocker, kayak
apa ya, melewat kayak apa. Saya yang khawatir, takutnya orang tempatan datang kita dimarahin. Betul-betul azan kayak pemain band kayak gini kita. Tapi kalau iramanya Ustaz tetap. Iramanya tetap. Iya. Cuman gayanya. Gayanya itu. Nggak boleh Ustaz. Nah, kalau iramanya nggak boleh. Pokoknya iramanya nggak boleh dibuat-buat, maksudnya dinyanyikan, gitu aja. Itu gayanya kayak gini, kayak betul ke orang penyanyi yang rocker itu kayak gini. Ini kami yang nemani, kami yang pusing, kami yang khawatir. Takutnya orang kampung datang malah kita dimarahin semua, diusir bagaimana? Tapi memang tidak boleh Ustaz ya. Ya kan itu udah makruh itu umpama gaya-gaya ini. Diam aja ini badannya, tangannya gitu. Kemudian yang selanjutnya juga al-kalamu athna'ahu li ghairi maslahatin. Kemakruh juga kita berbicara di pertengahan azan kalau tidak ada kepentingan, tidak ada kemaslahat, tidak ada kepentingan. Ada orang di samping mungkin lewat tidak penting. Bagaimana kabar? Sambil azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana kabar? Atau geser, nggak usah di situ, nanti saya di situ. Kan nggak perlu ngomong. Karena kita nanti walaupun mau di situ, kan setelah azan kita kasih tahu aja. Setelah azan, jangan pas lagi di tengah-tengah azan kok berbicara. Makruh ini. Berbicara di pertengahan azan tanpa adanya kepentingan, tanpa adanya perlu. Kalau sementara azan terus kebelet Ustadz, bagaimana itu? Boleh digantikan yang lain. Kalau betul-betul mau keluar, mau keluar kencingnya kah, mau keluar BAB kah, gantikan yang lain. Tapi kalau nggak ada juga, ya karena kita darurat, udah nanti dulu ke WC daripada keluar di dalam masjid menajiskan, ya udah biarkan nanti, baru nanti setelah berak ke ini lagi ke mic, baru azan lagi lanjutkan. Kalau misalkan ada yang menggantikan Ustaz, apakah yang menggantikan itu melanjutkan? Melanjutkan. Lanjutkan lafadznya dari mana? Umpama asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tinggal lanjut lagi itu dari sisanya itu. Tapi andaikan bingung, mungkin nggak bisa, ya boleh dari awal. Umpama nadanya mungkin beda sehingga jadi pusing juga. Kan setiap orang nadanya beda. Kecuali yang terbiasa bisa meniru-niru suara yang lain. Ya udah, mungkin karena memang dia mungkin terbiasa seperti para ustaz-ustaz atau apa. Tinggal nulisin itu, udah gampang, itu sudah terbiasa bernada-nada azan, ya udah bisa juga itu. Tapi kalau pusing mungkin, nggak bisa, gimana caranya pertengahan kok bisa melanjutkan? Ya udah dari awal bagi yang tidak bisa. Seperti itu. Ya, masih ada waktu atau 2 menit lagi Ustaz ini. Ya, selanjutnya al-kalam atau lugarhi kaunuhu qaidan aw raqiban il musafir. Yaitu makruh juga kalau kita azannya dalam keadaan duduk atau berkendaraan. Duduk atau berkendaraan makruh ini azan kita, kecuali ilal musafir, kecuali musafir. Kita azan kok sambil duduk atau berkendaraan. Zaman dulu kendaraannya itu unta, sapi, kerbau ataupun keledai, kuda, gajah dan sejenisnya. Kita sambil dinaik berjalan ataupun sambil duduk di kendaraan atau sambil berkendaraan. Nah, ini makruh. Atau kemudian kita tidak berkendaraan tapi kita duduk. Ini makruh. Boleh tapi makruh. Ataupun rokiban ataupun berkendaraan sambil kendarakan kita azan. Tidak apa-apa, cuma makruh. Contohnya bagaimana azan berkendaraan? Ya mungkin kalau zaman dulu kan kan kendaraannya masih pakai unta, pakai itu dan sebagainya. Gambarnya bagaimana, peristiwanya, kejadiannya. Kan zaman dulu masjid enggak seperti sekarang, lantai bagus. Masih dulu kan pakai tanah, pakai pasir. Mungkin azannya di situ sambil berkendaraan, Allahu Akbar, sambil jalan menuju ke situ, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang penting suara lantang, ya udah. Memang boleh, cuma makruh. Kecuali bagi musafir ya, yang berperjalanan, memang sedang berperjalanan, ya udah azan sambil berjalan kendaraannya. Nanti kalau sudah selesai tinggal mau mana tempat, di mana tempat pemberhentiannya, ya udah di situ maunya, ya udah di situ berarti sholatnya. Gitu. Seperti itu. Jadi azan duduk boleh, cuma makruh ya. Tapi sunahnya berdiri seperti itu. Nah. Masih ada waktu? Sepertinya sudah mentok. Oh iya, siap. Insyaallah.
Insya Mesra masih ada ini Ustadz yang mau dibahas. Sebetulnya nanti berarti kemakruhan sholat. Nanti kita berlanjut ke Jumat berikutnya. Jumat berikutnya. Terima kasih untuk Insya Mesra semuanya yang sudah mengikuti acara kita, baik melalui Facebook, melalui telepon juga. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita tentang agama kita, tentang tata cara azan yang benar atau iqamah yang benar. Insya Allah hari Jumat berikut kalau tidak ada halangan aral melintang, tentu kita balik lagi menemani Insya Mesra semuanya, masih kelanjutan pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.